Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film Korea yang berjudul Roadkill yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha sombong yang mengalami kecelakaan mobil di sebuah jalur pegunungan. Di sana dia ditolong oleh keluarga misterius yang rumahnya berada di lereng gunung. Lantas siapakah sebenarnya keluarga tersebut? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha properti bernama Oh Kwang. Saat itu dia sedang melakukan perjalanan jauh menuju lokasi proyek miliknya. Di perjalanan, Guang terlihat menelpon seorang pria yang mempersulit proyeknya. Pria tersebut enggan menjual rumah miliknya kepada Guang. Namun dengan bengisnya, Guang tetap memaksa pria tersebut untuk menyerahkan rumahnya. 아직도 버티고 배째라야. 알았어? 그렇게 하는 인간들은 제발 다시 한번 부탁 절대 아닙니다. 드리겠습니다. 그래 씨발 전화비도. Singkat cerita, Guang pun melanjutkan perjalanan. Namun beberapa saat kemudian dia mendapatkan masalah dengan GPS-nya. Ketika sedang mencoba memperbaikinya, tiba-tiba dia menabrak sesuatu. Sekilas terlihat yang ditabrak Guang adalah manusia. Namun ketika dia turun melihatnya, ternyata yang tergeletak di jalan hanyalah bebegi sawah. Lalu sambil gugulunuk, Guang pun kembali melanjutkan perjalanan. 아이씨. 아, 모르겠네 진짜 저. Beberapa saat kemudian Guang dibuat bingung ketika menemukan persimpangan jalan. Lalu dia pun memutuskan untuk masuk ke jalur pegunungan yang tampak sepi. Ketika mobilnya sedang melaju cepat, tiba-tiba seekor burung besar menabrak mobilnya. Sontak saja dia pun kaget hingga mobilnya tak terkendali dan nyuksruk ke dalam hutan. Di sana Guang pun terlihat tak sadarkan diri. Dua hari kemudian Guang terbangun di sebuah rumah. Di sana terdapat sepasang suami istri yang bernama Pak Ujang dan Centin, beserta dua anaknya yang bernama Kabla dan Neneng. Di sana Guang pun bertanya kepada Pak Ujang kenapa dirinya berada di sana. Pak Ujang pun menjawab bahwa anaknya lah yang telah menemukan dia dan membawanya ke sana. Kemudian Guang pun mencoba menghubungi seseorang, namun sialnya saat itu HP Guang malah mati. Lalu Guang mencoba meminjam telepon rumah kepada Pak Ujang, namun saat itu Pak Ujang berkata bahwa telepon di rumahnya sudah rusak. 전화기는 있죠. 통된지가 Mengetahui itu, Guang pun memutuskan untuk segera pergi. Namun sebelum dia pergi, keluarga baik hati itu menyuruh Guang untuk makan terlebih dulu. Singkat cerita, setelah selesai makan, Guang pun pergi dengan diantar oleh Pak Ujang. Di perjalanan mereka pun berbincang-bincang tentang tanah. Di sana Pak Ujang berkata bahwa tanah di sekitar itu adalah milik leluhurnya. Mendengar itu, Guang pun merasa tertarik untuk membangun sebuah proyek perumahan di sana. Lalu dia pun memberikan kartu nama kepada Pak Ujang. Dan jika Pak Ujang berniat menjual tanah itu, dia bisa menghubunginya. 부동산이에요? 그 생각 있으면 연락해요. Beberapa saat kemudian Pak Ujang berhenti. Dia tidak mengantarkan Guang sampai ke atas. Namun di sana dia menunjukkan arah jalan tersebut kepada Guang. Saat itu Guang pun tidak keberatan dan terus melanjutkan perjalanan. Namun setelah lama dia berjalan, dia pun tersadar karena dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. 아까 전부터. Di sana Guang pun merasa bingung. Lalu di tengah kebingungannya tiba-tiba Guang merasa pusing. Dia pun jatuh tergelincir dan masuk ke dalam kubangan hingga kakinya pun terkilir. Untuk beberapa saat dia berusaha untuk memanjat, namun usahanya sia-sia. Karena sudah merasa lelah, Guang pun akhirnya tertidur di sana.
아무도 없어요. Pada malam harinya Guang ditemukan oleh kedua anak Pak Ujang. Dia pun akhirnya dibawa kembali ke rumah. Setelah berada di rumah, terlihat Cek Entin yang sedang membersihkan luka di kaki Guang. Namun di sana Guang malah terlihat kurang ajar. Secara diam-diam dia malah melihat gunung kembar milik Cek Entin. Lalu tak lama kemudian Pak Ujang pun datang membawa kayu untuk menopang kaki Guang. Ketika Guang sedang tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh Neneng. Lalu dia diajak Neneng ke sebuah gubuk di samping rumahnya. Di sana Neneng meminjamkan telepon kepada Guang. Guang pun sempat heran kenapa tadi siang Pak Ujang berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa telepon di rumah itu telah rusak. Tak lama kemudian Guang pun menelpon seseorang. Di sana dia meminta anak buahnya untuk segera mengirimkan bantuan. Setelah selesai menelpon, Guang pun berterima kasih kepada Neneng dan memberikan sejumlah uang. Selain itu, Guang juga menjanjikan pekerjaan kepada Neneng jika suatu saat nanti Neneng hendak bekerja di kota. Namun beberapa saat kemudian Guang terlihat tertarik kepada Neneng. Di sana dia mulai menggoda Neneng. Dan ketika dia berniat mempacok Neneng, tiba-tiba suara batuk Pak Ujang mengagetkannya dan dia pun keluar. Neneng yang takut Pak Ujang tahu pun diam-diam masuk ke rumah. Keesokan harinya, Pak Ujang dan anak-anaknya seperti biasa melakukan aktivitas berkebun. Saat itu di rumah hanya ada Cek Entin yang sedang mencuci pakaian. Guang yang dari awal selalu curi-curi pandang pada gunung Cek Entin, saat itu dia mulai berani menggoda Cek Entin. Namun aksinya terhenti karena si Kabla saat itu pulang. Namun pada malam harinya, secara tak sengaja Guang melihat Cek Entin yang sedang mandi. Namun dasar Guang mah omes, dia malah lanjut mengintipnya. Keesokan harinya Guang kembali melancarkan aksinya. Setelah Cek Entin selesai menjemur pakaian, Guang pun mengajak Cek Entin untuk berbincang-bincang. Di sana Guang mulai merayu Cek Entin dengan gombalan basinya. Dan tak butuh waktu lama, Cek Entin pun mulai termakan rayuan Guang. Saat itu Cek Entin mengajak Guang ke dapur untuk meminum tuak. Guang yang mengerti kode dari Cek Entin pun langsung saja menghampiri Cek Entin. Lalu di sana terjadilah hal yang diinginkan. Namun ketika lagi tanggung-tanggungnya, kelakuan mereka dipergoki oleh si Kabla. Sontak saja Guang pun kaget dan terlihat ketakutan. Di sana si Kabla pun menatap Guang dengan penuh emosi. Akan tetapi dia langsung pergi begitu saja dan dia pun tidak memberitahukan hal ini kepada Pak Ujang. Singkat cerita, terlihat Guang sedang melamun memikirkan perbuatannya. Di sana dia pun gugulunu karena anak buahnya tidak kunjung datang. Lalu tiba-tiba si Kabla datang menghampirinya. Di sana si Kabla meminta uang kepada Guang jika perbuatannya tidak ingin terbongkar. Namun bukannya menuruti kemauan si Kabla, di sana Guang malah menantang si Kabla dan mengatainya sebagai bocah ingusan. Di sana si Kabla pun berbalik mengancam Guang bahwa dia dan keluarganya tidak akan membiarkan Guang pergi begitu saja. Dan akan membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Guang pada mereka. Guang yang mulai mencium keanehan pun mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya keluarga ini? Malam harinya Guang melihat Cek Entin yang sedang berdoa sembari menangis dan disaksikan oleh Pak Ujang beserta dua anaknya. Lalu tiba-tiba Neneng menghampiri Guang dan mengajaknya ke gubuk. Di gubuk itu Neneng memberitahu Guang bahwa di sekitar gunung itu ada sebuah sekolah. Neneng menyuruh Guang untuk segera pergi dan mencari bantuan di sekolah itu karena perbuatan Guang tadi siang sudah diketahui oleh Pak Ujang.
Namun tiba-tiba, entah mengapa saat itu Neneng malah menangis. Guang pun memeluk Neneng untuk menenangkannya. Dan tanpa diduga, entah apa maksudnya si Neneng malah membuka semua pakaiannya dan menyuruh Guang untuk mengobok-ngoboknya. Lalu ketika Guang memulai aksinya, tiba-tiba si Kabla datang dan langsung menghajar Guang dan mengurungnya di gubuk itu. Di gubuk itu Guang menemukan sebuah pisau, lalu dia pun berencana akan menyerang Kabla jika nanti Kabla masuk. Dan keesokan paginya, terlihat seseorang membuka pintu gubuk itu. Di sana Guang pun berpura-pura tidur dan ketika orang itu mendekat, di sana Guang pun panik karena ternyata yang dihabisinya adalah Centin. Guang pun keluar dari gubuk itu untuk melarikan diri, namun tiba-tiba si Kabla sudah berada di sana. Si Kabla pun seketika marah melihat ibunya terkapar tak bernyawa. Tanpa basa-basi, Kabla pun langsung menyerang Guang menggunakan kapak saktinya. Namun di sana Guang berhasil menghindarinya dan dia pun kabur ke hutan. Kabla yang sudah tahu seluk-beluk hutan itu tentu dengan mudah bisa mengejar Guang. Di sana mereka berdua pun baku hantam. Saat itu Guang pun sempat terpojok, namun dia meraih batu dan memukulkannya ke kepala Kabla. Lalu Guang pun kembali melarikan diri. Kemudian Guang pergi ke sungai untuk membersihkan mukanya yang terkena darah Centin. Namun tiba-tiba muncul Neneng di belakangnya. Di sana Guang pun meminta tolong kepada Neneng untuk mengantarkannya ke sebuah sekolah yang disebutkannya semalam. Namun tiba-tiba Neneng mengeluarkan pisau dan hendak menusuk Guang. Namun saat itu Guang berhasil menangkap tangan Neneng, lalu menusukkan pisau itu ke perut Neneng dan Neneng pun seketika tewas. Lalu Guang pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari sana. Namun di suatu tempat dia beristirahat karena sudah merasa lelah. Lalu tiba-tiba Pak Ujang datang dengan membawa mesin rumput. Tak lama kemudian Pak Ujang pun mulai menyerang Guang. Namun mesin rumputnya nyangkut di dahan pohon. Guang pun meraih mesin itu dan membalikannya ke Pak Ujang. Bagaikan psikopat kelas kakap, Guang pun mencabik-cabik perut Pak Ujang hingga Pak Ujang pun tewas. Setelah itu Guang sampai di sebuah sekolah yang semalam disebutkan oleh Neneng. Di sana dia mencoba mencari bantuan, namun sialnya sekolah itu nampak terbengkalai dan tak ada siapapun di sana. Dan tak lama kemudian si Kabla pun tiba-tiba datang. Guang yang panik kembali kabur meninggalkan sekolah itu. Lalu ketika Guang berlari tiba-tiba dia menabrak sesuatu. Dan setelah dia lihat ternyata itu adalah mobil miliknya. Setelah melihat keadaan mobilnya, Guang pun tersadar bahwa mobilnya ternyata sengaja disembunyikan oleh keluarga Pak Ujang. Di sana Guang pun marah dan mengambil tongkat bisbol lalu dia kembali ke sekolah untuk menghabisi si Kabla. Setelah tiba di sekolah tadi, Guang pun langsung mencari keberadaan si Kabla. Dan tak lama kemudian si Kabla tiba-tiba menyerang Guang dan terjadilah baku hantam antara mereka. Singkat cerita, Guang pun berhasil menumbangkan si Kabla. Namun tiba-tiba, orang-orang yang telah Guang habisi tadi mendadak muncul kembali di hadapan Guang. Sontak saja di sana Guang pun merasa bingung. Dan di tengah kebingungan itu, di sana Guang tersadar bahwa dia ternyata mengenal mereka.
Sebenarnya mereka itu bukan keluarga, melainkan mereka semua adalah korban kebiadaban dan keserakahan Guang di masa lalu. 이건 아니지요. 드릴게요. Dimulai dari Pak Ujang. Pak Ujang adalah seorang petani miskin yang tanahnya direbut paksa oleh Guang. Hingga karena merasa frustasi, Pak Ujang pun bundir dengan meminum racun. Sementara Centin adalah seorang ibu rumah tangga. Dulu dia mempunyai utang kepada Guang. Dan ketika Centin meminta waktu kepada Guang, Guang malah memanfaatkan itu untuk menikmati tubuh Centin. Mirisnya saat Centin diperkaos, anak-anak Centin melihatnya. Karena merasa malu, Centin pun bundir gantung diri. Lalu si Kabla, dia adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengantar makanan. Pada suatu hari dia terjatuh dari motor tepat di hadapan Guang. Kabla sempat meminta tolong kepada Guang. Namun bukannya menolong, Guang malah memakinya dan pergi begitu saja. Kabla pun tewas karena kehabisan darah. Sementara Neneng, dia adalah seorang remaja yang melamar pekerjaan ke perusahaan milik Guang. Di sana Guang berjanji akan menerima Neneng asalkan Neneng mau dianu olehnya. Namun setelah melakukannya, Guang mengingkari janjinya dan Neneng pun bundir di kamar mandi. 여긴 네가 만들어낸 곳이라고. Setelah mengingat dosa-dosanya itu, pada awalnya Guang meminta maaf. Namun lama-kelamaan sifat sombongnya kembali kumat. Di sana dia malah memaki mereka. Lalu tak lama kemudian mereka pun terlihat ingin menghabisi Guang. Namun tanpa diduga, Guang pun terbangun dan ternyata semua itu hanya mimpi. Di sana dia terlihat senang karena dia selamat dari kecelakaan itu. Lalu dia pun naik ke atas untuk mencari bantuan. Tak lama kemudian dia kembali mendapat telepon dari seorang pria yang tanahnya akan diambil paksa olehnya. Namun walaupun dia sudah dihantui oleh korban-korban kebiadabannya, ternyata dia sama sekali tak berubah. Dengan angkuhnya dia malah memaki pria tersebut dan tiba-tiba supir itu pun turun menghampirinya dan tanpa diduga, yang dilihat supir itu hanyalah bebegik sawah seperti yang Guang lihat di awal film tadi. Pada akhirnya Guang pun tewas dan film pun selesai. Pada film ini terdapat sebuah pesan bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena apa yang kita tabur maka itulah yang akan kita tuai. Sekian dulu video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.